Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan berkisah tentang agama bangsa Arab. Ayah, bunda, dan adik-adik, mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam, yang intinya menyembah kepada Allah, mengisahkannya, dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bajik, mengeluarkan sedekah, dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya, dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Makkah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Makkah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Detailnya bisa dilihat di Mukhtasar Siratil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab halaman 12. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat, yang ditempatkan di Mushallal, di tepi Laut Merah di dekat Qudaid. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing, sehingga di setiap kabilah dan di setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Al-Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu
hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Ayah, bunda, dan adik-adik, begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak merubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: 1. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Yang ketiga, mereka bertakarub dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan apa yang disembelih untuk berhala. Yang kedua di Al-An'am ayat 121, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Upacara penyembahan berhala yang keempat yaitu jenis takarub yang lain. Mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk dijadikan sebagai berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada pula orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti, mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Fama kana lisyurakaihim fala yasiru ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasiru ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Quran surat Al-An'am ayat 136. Upacara persembahan berhala yang kelima yaitu di antara jenis takarub yang mereka lakukan ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 138, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah.
Quran Surat Al-An'am ayat 138. Yang keenam, ada pula Al-Bahirah, As-Sa'ibah, Al-Wasilah, Al-Hami yang diberlakukan sedemikian rupa sebagai berhala. Ibnu Ishaq berkata, Al-Bahirah anak As-Sa'ibah, yaitu unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu, ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, yang juga harus mendapat perlakuan yang sama. Sementara Al-Wasilah adalah domba betina yang mempunyai 5 anak kembar, yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba ini bisa dijadikan sarana taqarrub. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tapi jika setelah itu melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Yang tiga tadi, Al-Hami, adalah unta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan ayat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan hami. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 103. Allah juga menurunkan ayat Al-An'am, menurunkan surat di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 139. Dan mereka mengatakan, apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika orang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, ada pula yang berpendapat ada penafsiran lain dari binatang ternak itu. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi tauhid mereka. Di dalam As-Sahih disebutkan secara marfu' bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Sahihul Bukhari jilid 1 halaman 499. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhala dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 3, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sedangkan di Quran Surat Yunus ayat 18, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ayah bunda, orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan al-azlam,
atau anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah itu ada 3 jenis. Satu jenis ada tanda ya, dan satu lagi ada tanda tidak. Mereka mengundi nasib berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya, seperti bepergian, menikah, atau lain-lainnya. Dengan menggunakan anak panah itu, jika yang keluar tanda ya, mereka melaksanakannya. Dan jika yang keluar tanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Satu jenis lagi ada tanda air dan tebusan. Satu jenis lagi ada tanda dari golongan kalian, atau bukan dari golongan kalian, atau anak angkat. Jika mereka memperkarakan nasab seseorang umpamanya, maka mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal sampai membawa 100 hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan. Itu dibahas di Muhadharat Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Khadri jilid 1 halaman 56, juga Ibnu Hisham jilid 1 halaman 152 sampai 153. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, tak berbeda jauh dengan hal ini adalah perjudian dan undian. Mereka membagi daging kurban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari, yang mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab-sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut arraf atau orang pintar, arraf. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian, serta orang tersesat dan lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum ialah orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet. Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang. Sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Bisa dilihat di Sahihul Muslim ma'a syarhihi An-Nawawi jilid 1 halaman 59. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di kalangan mereka juga ada at-tiyarah atau meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan, maka mereka
jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri itu mengambil jalan ke kiri, maka mereka tidak berani bepergian, dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal sial jika di tengah jalan mereka bertemu burung atau hewan tertentu. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, atau wanita. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dibalaskan. Rohnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya akan menjadi tentram. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, toh masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Di antaranya, orang-orang Quraisy berkata, "Kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Makkah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak selayaknya bagi kami untuk keluar dari Tanah Suci, keluar Tanah Suci." Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah, tidak ifadah dari sana, tapi ifadah dari Muzdalifah. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 199. "Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah." Hal-hal baru lainnya, mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta samin tatkala mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol, dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh kecuali di rumah-rumah pemimpin selagi mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar Tanah Suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar Tanah Suci ke Tanah Suci, jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk haji dan umroh. Hal-hal baru lainnya, mereka menyuruh penduduk di luar Tanah Suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan Tanah Suci, selagi baru datang untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar Tanah Suci, maka mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, "Hari ini tampak sebagian atau semuanya, apa yang tiada tampak tiada diperkenankannya." Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. "Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid." Pakaian yang dikenakan penduduk luar Tanah Suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal, dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selagi dalam keadaan ihram, tetapi mereka membuat lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik. Maka Al-Quran melarangnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 189.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Al-Baqarah 189. Semua gambaran agama ini adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap hanya hayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, dan Syabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. Yang pertama, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka, dan pemusnahan mereka di tangan Bukhtanasor pada tahun 587 sebelum Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. Yang kedua, dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz lalu menetap di Yathrib, Khaybar, dan Taima'. Di antara mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab lewat orang-orang Yahudi yang berimigrasi itu, yang kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen politis yang mengawali munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Nadir, Mustalik, Khuraizah, dan Qainuqa'. As-Samhudi menyebutkan di dalam buku Wafa'ul Wafa' bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Ini bisa dilihat di Qalbu Jaziratil Arab halaman 151. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan disayangi Allah, sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa As'ad Abu Karib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yathrib dan memeluk Yahudi dari Bani Quraisyah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya Yusuf Dzu-Nuwas. Dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tercecer, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama di Yaman pada tahun 340 Masehi. Pada masa itu, misionaris Nasrani menyelusup di berbagai tempat di Yaman. Selang tak seberapa lama, ada seseorang yang zuhud, doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah,
yang datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Masehi. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh sebab itu mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Masehi. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Dzu Nuwas dan Abraha memegang kekuasaan di sana, maka agama Masehi berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama Masehi, Abraha membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Makkah, namun Allah membinasakannya. Nah, bangsa Arab yang memeluk bangsa Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taglib, Ta'i, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian Raja Hirah ada pula yang memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak dan Bahrain, serta di wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk agama Majusi tatkala bangsa Arab menduduki Yaman. Sedangkan agama Syabi'ah, menurut beberapa kisah dan catatan, berkembang di Irak dan lain-lainnya yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Chaldeans. Banyak penduduk Syam yang juga memeluknya serta penduduk Yaman pada zaman dahulu. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut. Tetapi tetap masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang bercampur dengan para pemeluk Majusi atau yang berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab di Irak serta di pinggiran Teluk Arab. Bisa dilihat di Tarikhu Ardil Quran jilid 2 halaman 193 sampai 208. Terus bagaimana kondisi kehidupan agama? Itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik mengaku berada pada agama Ibrahim. Justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya. Dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi para paganis. Para paganis yaitu penyembah berhala, dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, kemudian mengimbas ke kehidupan sosial, politik, dan agama. Sedangkan orang-orang Yahudi berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan mengisap mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hati mereka. Ambisi mereka hanya tertuju kepada kenyataan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarnya kekufuran serta mengabaikan terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang semua orang dianjurkan untuk mensucikannya. Sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, maka tidak ada pengaruh yang berarti, karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani. Ada yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Sedangkan semua agama bangsa Arab, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik.
hati, kepercayaan, tradisi dan kebiasaan mereka hampir serupa. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, demikian kisah di video yang ke-7 tentang agama-agama bangsa Arab sebelum datang agama yang mulia, agama yang datang dari sisi Allah, yang dibawa syariatnya oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Demikian apa yang bisa saya kisahkan, saya sampaikan. Semoga dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, dan mudah-mudahan pula Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare, mohon maaf bila ada kekurangan. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.